Baiklah, langsung saja ke poin yang kedua, yaitu akidah Syiah. Menurut bahasa, Syiah berasal dari bahasa Arab Syiah, Syi'u, Syi'an, Syiatan yang berarti pendukung atau pembela. Al-Fairuz Abadi menjelaskan bahwa Syiah seorang yang merupakan pengikut dan pendukungnya. Kelompok pendukung ini bisa terdiri dari 2 orang atau lebih, perempuan atau laki-laki. Syiah Ali adalah pendukung dan pembela Ali, sementara Syiah Muawiyah adalah pendukung Muawiyah. Pada zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman, kata Syiah dalam artian nama kelompok orang Islam belum dikenal. Pada saat pemilihan Khalifah ketiga setelah terbunuhnya Abu Bakar, ada yang mendukung Ali, namun setelah umat Islam memutuskan untuk memilih Utsman bin Affan, maka orang-orang yang tadinya mendukung Ali akhirnya berbaiat kepada Utsman termasuk Ali. Dengan begitu belum terbentuk secara faktual kelompok umat Islam bernama Syiah. Ketika timbul pertikaian dan peperangan antara Ali dan Muawiyah, barulah kata Syiah muncul sebagai nama kelompok umat Islam. Tetapi bukan hanya pendukung Ali yang disebut Syiah, namun pendukung Muawiyah pun disebut dengan Syiah. Terdapat Syiah Ali dan Syiah Muawiyah. Munculnya mazhab Syiah bermula dari perselisihan mereka terkait siapa yang paling layak menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat, menggantikan sebagai pemimpin umat dan negara. Aliran-aliran Syiah. Dalam sekte Syiah terdapat beberapa kelompok. Ada yang ekstrim, bulat, moderat, dan ada juga yang liberal. Yang pertama yaitu Syiah Imamiyah. Kelompok Syiah yang berada di dunia Islam seperti Iran, Irak, Suriah, dan negara Islam lainnya adalah golongan yang membawa nama Syiah Imamiyah. Dalam masalah imamah, kelompok Syiah Imamiyah sepakat bahwa Ali adalah penerima wasiat Nabi Muhammad melalui nas. 17 Syiah Imamiyah merupakan kelompok Syiah orang-orang Syiah yang mempromosikan keimanan Ali ras langsung sesudah Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa terdapat dalil yang sahih dan eksplisit mengenai keimanan Ali. Pada masa berikutnya, kelompok Syiah Imamiyah ini menjadi imamah Isna Asyiriyah, disebut juga dengan Syiah Ja'fariyah. Pada masa berikutnya, kelompok Syiah Imamiyah ini menjadi imam Isna Asyariyah, juga disebut dengan Syiah Ja'fariyah. Pada masa kekinian, penganut mazhab Syiah Imamiyah secara umum menempati daerah Irak, Iran, Suriah, Lebanon, dan beberapa negara lainnya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah Syiah Zaidiyah. Secara genealogi, Zaidiyah adalah salah satu sekte Syiah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib. Ia menyatakan perang terhadap Khalifah Hisham ibnu
Abdul Malik, dan akhirnya di masa hidupnya Said berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan dan memiliki hubungan baik dengan para ulama di zamannya. Di antara ulama yang berhubungan dan menjadi gurunya adalah Wasil Ibnu Atta dan Abu Hanifah. Jika dibandingkan dengan kelompok Syiah lainnya, kelompok Syiah Saidiyah ini lebih moderat dan lebih dekat dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah, sebab mereka tidak mengangkat para imam kepada derajat kenabian, bahkan tidak sampai mendekati itu. Menurut mereka, para imam merupakan manusia paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka juga tidak mengkafirkan para sahabat, khususnya mereka yang telah dibid'ah Ali. Mereka juga mengakui kepemimpinan mereka. Dalam doktrin akidah, mereka berkeyakinan bahwa aliran Saidiyah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka selama mereka belum bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Dalam hal ini, mereka mengikuti paham Mu'tazilah. Doktrin Syiah bertentangan dengan Ahlussunnah. Telah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara Syiah dahulu dan sekarang, antara Syiah ekstrim dan moderat. Berikut ini dan perbedaan antara doktrin Syiah dan Ahlussunnah. Kelompok Syiah yang ekstrim mengkafirkan para sahabat Nabi dan semua orang Islam yang mengikuti sahabat Nabi. Hal ini kuatkan oleh perkataan Al-Majlis, seorang penganut Syiah. Mereka, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, adalah kelompok yang curang dan murtad, keluar dari agama. Semoga Allah melaknati mereka dan semua orang yang mengikuti mereka dalam bertindak jahat terhadap keluarga Nabi, baik pada zaman dahulu maupun masa sekarang. Pendapat Syiah tentang Al-Quran. Orang-orang Syiah mempunyai pendapat bahwa Al-Quran yang ada sekarang merupakan tidak asli. Isi kandungan Al-Quran telah ditambah dan dikurangi oleh para sahabat, sementara Al-Quran yang asli yang lengkap ada di tangan Ali, yang kemungkinan diwariskan kepada putra-putrinya. Sekarang di tangan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Pendapat yang miring tentang Al-Quran juga dikemukakan oleh Abu Abdillah, penganut Syiah, bahwasannya surat Al-Ahzab membuka keburukan wanita-wanita Quraisy. Pemikiran kaum Syiah terhadap sunnah. Menurut sebagian kaum Syiah, riwayah-riwayah dari selain orang Syiah tidak dapat diterima. Mereka hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur Al-Bait. Hal ini berarti Syiah telah membuang ribuan hadis Nabi SAW, sebab dalam fakta sejarah menyatakan bahwa Ali tidak selamanya berada di samping Rasulullah. Konsep imamah berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang menganggap rukun iman hanya ada 6. Kaum Syiah menambahkan rukun iman menjadi 7, yaitu penambahannya adalah imamah. Imamah adalah salah satu rukun iman. Imamah menurut ulama Syiah berarti kepemimpinan.
Selanjutnya konsep taqiyah. Doktrin Syiah yang berbeda dengan aliran lainnya adalah taqiyah. Taqiyah mempunyai arti menampakkan ucapan dan perbuatan yang berlawan dengan apa yang disimpan dalam hati. Misalnya ia menampakkan kasih sayang kepada orang padahal ia melaknat mereka dalam hati. Di antara orang-orang terdekatnya, bahkan ketika ia tidak ada sebab yang memaksa.